Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang analisis regresi berganda. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan materinya. Nah, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu regresi berganda? Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Nah, istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke dalam persamaan umum regresi berganda, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 kemudian ditambah dengan Bn Xn. Di sini Y merupakan variabel dependen, yaitu nilai yang diprediksikan. X1 dan X2 adalah variabel independennya. A merupakan konstanta dari nilai Y apabila X1, X2, Xn sama dengan 0. Dan kemudian B merupakan koefisien regresi, nilai peningkatan ataupun penurunan. Nah, analisis regresi menggambarkan dan menguji hubungan antara variabel terikat Y dan suatu variabel bebas X. Hubungan antara Y dan X secara grafis digambarkan oleh sebuah garis ketika terdapat dua variabel bebas. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah dengan B2 X2. Dan kita akan masuk ke dalam contoh kasusnya. Kita akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian kali ini, kita akan mencari tahu hubungan antara rasio keuangan, price earning ratio atau disingkat dengan PER, dan return of investment atau disingkat sebagai ROI terhadap harga saham. Kemudian kita akan menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linier berganda. Nah, dari uraian di atas didapat variabel dependen yaitu Y adalah harga saham, sedangkan variabel independennya yaitu X1 dan X2 adalah PER dan ROI. Kemudian selanjutnya data-data yang didapat berupa data rasio dan ditabulasikan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut, data-data yang tertera dalam gambar adalah data harga saham per tahun dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2003, dan juga tertera data PER dengan data ROI-nya. Dan kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah-langkah cara menggunakan program SPSS. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman tahapan demi tahapan penggunaan SPSS. Semoga teman-teman dapat mengerti. Nah, yang teman-teman lihat di sini adalah data-data tadi yang sudah saya masukkan ke dalam Excel. Dan selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS yang saya gunakan di sini yaitu aplikasi SPSS versi 26. Nah, di sini SPSS sudah terbuka.
kita akan masuk ke dalam langkah-langkahnya. Pertama, kita klik variabel view pada SPSS Data Editor, dan kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan kemudian pada kolom name yang pertama, kita klik Y, dan selanjutnya pada kolom name pada baris kedua kita ketik X1, dan kemudian untuk baris yang ketiga kita ketik X2, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik kolom label. Nah, pada kolom label baris pertama ini kita ketik harga saham. Nah, kemudian untuk kolom label pada baris kedua kita ketik PER, dan selanjutnya pada baris yang ketiga kita ketik ROI. Nah, untuk kolom-kolom lainnya kita biarkan saja begitu dengan isian default. Kemudian selanjutnya buka data view pada SPSS Data Editor, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini didapat kolom variabel Y, X1 dan X2. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke Excel, ke data-data tadi, dan kita salin data-data tersebut. Setelah itu kita kembali ke SPSS pada kolom variabel-variabel tadi. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah kita salin tadi ke dalam variabel-variabel yang ada. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, selanjutnya kita klik Analyze. Kemudian setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita klik Regressions. Setelah itu akan muncul seperti ini, dan kita klik Linear. Dan kemudian berikutnya tampilannya akan seperti ini. Next, klik variabel harga saham dan masukkan ke kotak dependent. Kemudian klik variabel PER dan variabel ROI. Kemudian masukkan ke dalam kotak independen. Nah, berikutnya klik statistik. Dan kemudian akan muncul seperti ini. Dan kemudian klik Case Wise Diagnostics. Nah, setelah itu pilih All Cases. Nah, kemudian selanjutnya klik Continue. Dan setelah itu yang terakhir klik tombol OK. Nah, teman-teman, maka hasil output yang didapat pada kolom Coefficients dan Case Wise Diagnostics dapat kita lihat bersama pada tabel hasil analisis regresi linear berganda berikut ini. Yang teman-teman lihat ini adalah hasil output dari data-data yang ada tadi. Nah, tadi kita sudah selesai dengan langkah-langkah penggunaan program SPSS. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dari hasil output yang didapat tadi, persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah dengan B2 X2. Kemudian selanjutnya Y sama dengan 4662,491 ditambah dengan negatif 74,482 X1 tambah
dikurang 74,482 X1 tambah 692,107 X2. Nah, di sini ia merupakan harga saham yang diprediksi. A adalah konstanta, B1 dan B2 merupakan koefisien regresi, X1 PER dan X2 merupakan ROI. Nah, persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Konstanta sebesar 4662,491 artinya jika PER atau X1 dan ROI atau X2 nilainya adalah 0, maka harga saham Y nilainya adalah 4662,491. Selanjutnya, koefisien regresi variabel PER atau X1 sebesar min 74,482 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan PER mengalami kenaikan 1%, maka harga saham Y akan mengalami penurunan sebesar Rp74.000. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara PER dengan harga saham. Semakin naik PER, maka semakin turun harga saham. Kemudian selanjutnya, koefisien regresi variabel ROI atau X2 sebesar 692,107 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan ROI mengalami kenaikan 1%, maka harga saham Y akan mengalami peningkatan sebesar Rp692.107. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara ROI dengan harga saham. Semakin naik ROI, maka semakin meningkat harga saham. Nah, kemudian selanjutnya, harga saham yang diprediksi Y dapat dilihat pada tabel case-wise diagnostics pada kolom predicted value. Sedangkan residual, unstandardized residual adalah selisih antara harga saham dengan predicted value dan standar. Nah, selanjutnya, apa itu residual? Residual atau standardized residual adalah nilai residual yang telah terstandarisasi. Nilai semakin mendekati 0, maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi. Dan sebaliknya, semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau min 1, maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi. Oke, teman-teman, di sini kesimpulannya, analisis regresi linier berganda ini biasanya digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Nah, selain itu, untuk memprediksi apakah nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dan sekian pembahasan kita mengenai analisis regresi linier berganda. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman dapat mengerti dan semoga penjelasan tentang analisis regresi berganda ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.